Bismillah, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini BCA Islamic Center, setelah kita berhakko tilawati, alhamdulillah kita sekarang belajar untuk melihat makna yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 35. Minta tolong Pak Yani. Sudah ketemu belum? Sudah. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi ujungnya apa tadi? Agar kita kamu beruntung. Nah, beruntung. Jadi keberuntungan itu adalah sebuah cita-cita yang harus kita dambakan ya Pak ya. Istilahnya apa Pak kalau keberuntungan itu Pak? Keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat, keberuntungan supaya tidak masuk neraka. Apa istilahnya? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat dan terhindar dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya selalu berhati-hati. Jadi berhati-hati itu Pak ya, itu mawas diri ya Pak. Mawas diri, berhati-hati terhadap apa? Terhadap Islamnya, terhadap imannya, terhadap ihsannya. Jadi jangan sampai Islamnya itu hilang, jangan sampai imannya itu hilang, jangan sampai ihsannya itu hilang. Nah, semuanya itu bisa hilang, bisa berkurang kalau kita kurang apa Pak? Berhati-hati. Kaitannya mungkin dengan ucapan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita. Kita harus berhati-hati. Kalau toh perbuatan itu bisa menyebabkan kendornya iman kita, ya cepat-cepat kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah secepatnya ya. Jangan sampai berkelanjutan berada di dalam
keraguan-raguan, kemunafikan, atau kedoliman yang bisa menyebabkan nanti kita berat untuk melakukan perintah-perintah agama Islam. Makanya Allah memerintahkan agar orang mukmin itu selalu berhati-hati, mawas diri, jangan sampai terlibat di dalam suatu pelanggaran, melakukan larangan-larangan agama yang telah diperintahkan Allah untuk menjauhinya. Jadi larangan-larangan Allah yang untuk dijauhinya itu kita harus berhati-hati. Makanya supaya kita bisa berhati-hati ya kita minta tolong. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Saya mau bekerja, saya mau pergi, saya mau bermuamalah. Tolonglah kami ya Allah, agar yang saya lakukan ini sebuah kebenaran. Apabila kami salah ya Allah, ampuni kami, kemudian bimbinglah kami untuk kembali ke jalan yang benar. Coba minta tolong Bu Tuti buka surat ketiga Bu Tuti. Ayatnya ayat 8 Bu Tuti. Suratnya surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 8, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita ini selalu apa? Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Jadi supaya hati kita tidak condong kepada kesesatan setelah hati kita mendapat petunjuk. Coba Bu Tuti baca artinya yang keras. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Nah, itu Engkau tadi. Maha Pemberi. Jadi itu diamalkan Bu Tuti. Jadi itu dihafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, karena apa sih? Karena semua manusia itu nanti akan dikumpulkan. Semua pasti akan mengalami namanya hari berkumpul. Pada waktu berkumpulnya manusia seluruhnya, Pak, umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu namanya hari apa, Pak? Hari apa? Ba'as ya, Pak ya. Hari Ba'as, hari pada waktu dibangkitkan itu loh, Pak. Hari kebangkitan, Pak. Ya, kebangkitan umat seluruh dunia, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dibawa ke namanya mahsyar. Nah, di mahsyar situ nanti akan berkumpul semua manusia, semua sama nyari nabinya, ya, nabinya masing-masing. Nah, kalau kita nggak cinta sama nabinya ya otomatis
Nabi nggak mau mencintai kita, gitu. Jadi kalau cinta sama nabinya ya sekarang kita mau belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, ya, belajar kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, belajar kisah-kisah para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang beriman, semuanya diikuti, tidak boleh dibenci. Ya, coba Pak Bambang, ayat 9-nya Pak Bambang. Ya Tuhan kami, Allah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Coba Pak Wawan dibaca lagi, Pak Wawan lebih keras lagi, Pak Wawan. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya, berarti apa Pak? Pasti terjadi hari berbangkit, hari berkumpul itu tadi Pak. Ya, makanya kalau kita amalannya tidak sama, ya tidak bisa kita bertemu ya Pak ya. Makanya usahakan anak-anak kita, istri kita, suami kita, ya amalannya harus sama, makanya harus berhati-hati itu ya. Baik, menurut sebagian mufassir, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berat dibanding dengan mematuhi perintah-perintahnya. Tuh Pak, ternyata menjauhi larangan Allah itu lebih apa Pak? Lebih berat Pak. Ya, lebih berat. Makanya kalau kita ini tidak ditolongi sama Gusti Allah, ya kita nggak bisa menjauhi larangan Allah itu. Karena apa? Karena kita punya mata, ya Pak. Mata sendiri juga ada apa? Mata ya, di bahasa Jawa niku moto Pak ya. Moto iku sing dimot kudu ditoto. Moto. lah agar mata kita ini bisa menjadi mata yang islami, otomatis matanya harus dibuat ngaji kan lho Pak maksudnya. Ya makanya ya harus minta tolong ya Pak. Ya Allah, tunjukkanlah kebatilan bahwa yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu loh. Jadi menjauhi kebatilan, menjauhi kemaksiatan itu adalah suatu perkara yang amat berat Pak. Kalau tidak ditulungi sama Gusti Allah, pasti kita penuh dengan dosa Pak. Ya, sejak kita buka mata sampai tutup mata, yang namanya godaan-godaan setan itu banyak ya Pak ya. Makanya minta tolong ya, minta tolong sama Allah agar kita diberi mata yang mau tunduk kepada Allah, sehingga apa-apa yang diharamkan, yang dilarang sama Gusti Allah kita bisa menghindari atau menjauhinya. Tidak heran kalau di dalam Al-Quran kata itaku yang maksudnya supaya kita menjaga diri jangan sampai melakukan larangan agama Islam disebut berulang sampai 69 kali loh Pak. Tadi di dalam Al-Quran itu ittaku itu Pak ya, bertakwalah itu loh Pak. Itu kalau jenengan mau hitung ya, itu sekitar 69 kali Pak. Ittaku itu artinya apa Pak?
bertakwalah atau jagalah ya, jagalah dirimu ya, atau tadi waspadalah ya. Sedangkan kata ati'u yang berarti supaya kita patuh kepada perintah agama hanya disebutkan 19 kali. Loh Pak, jadi ittaku 69 kali, sedangkan ati'u itu 19 kali. Di samping menjaga diri, memperketat terhadap hal-hal yang mungkin menyebabkan kita berbuat pelanggaran atau ketentuan-ketentuan agama kita, maka kita harus pula selalu mencari jalan. Apa Pak tadi Pak? Mencari jalan tadi Pak, namanya Pak? Al-wasilah. Untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan mengamalkan segala sesuatu yang diridhoinya loh Pak. Jadi jalan-jalan tadi ya, jalan-jalan itu jalan-jalan yang diridhoi, jalan-jalan yang disenangi Allah, disenangi Rasulullah, disenangi orang Islam. Oh ini jalannya orang Islam, ikuti. Oh ini jalannya orang kafir, jangan. Oh ini jalannya orang munafik, jangan. Jadi jangan terus ikut-ikutan ya, makanya kita harus berhati-hati ya. Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Wali, Al-Hasan, Zaid, Atta, As-Sauri dan lain-lainnya mengartikan al-wasilah di dalam ayat ini dengan mendekatkan diri. Mengenai pengertian ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya 2/52 berkata, pengertian yang telah diberikan oleh para imam ini tidak terdapat perbedaan antara para mufassir. Kata wasilah ada kalanya berarti tempat tertinggi di surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila engkau bersolawat kepadaku maka mintakanlah untukku wasilah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasulullah menjawab, wasilah itu ialah derajat yang paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja. Dan saya berharap sayalah orang itu. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nah, jadi al-wasilah dalam arti yang lain apa Pak tadi Pak? Tempat yang tinggi ya. Dan apa tadi satunya? Al-wasilah adalah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala serta melaksanakan perintahnya adalah hal-hal yang tidak mudah, karena nafsu yang ada pada tiap manusia itu selalu mengajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang baik, yaitu melanggar dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Pak, jadi ternyata nafsu itu berlawanan ya Pak ya. Nafsu itu selalu apa Pak biasanya? Mengajak kepada hal-hal yang jelek ya Pak, kemungkaran, kekejian. Itu nafsu-nafsu yang jahat, namanya nafsu apa Pak? Nafsu
maroh. Ya, ada nafsu lawamah, ada nafsu amaroh, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu apa lagi? Sofiyah. Jadi macam-macam nafsu itu harus kita pelajari, Pak, supaya kita berhati-hati. Lah ini nafsu yang berbahaya, Pak, ada di surat Yusuf, Pak. Coba minta tolong saya, Pak Ihsan. Surat Yusuf itu surat ke-12, Pak. Ayatnya ayat 53, Pak. Juz 12 tadi itu. Iya. Coba Pak Ihsan. Iya, Ustaz. Dibaca Pak Ihsan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat Allah. Rahmat oleh Tuhanku. Rahmat Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau dirahmati ya Pak, kalau nafsu kita itu dirahmati Allah, maka nafsu kita akan mampu tenang nafsunya. Jadi nafsu yang tenang itu namanya nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang tenang, ya. Sedangkan nafsu amaroh, Allah berfirman, innan nafsa la'ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surat Yusuf ayat 53. Oleh karena itu kita harus berjuang. Apa Pak? Berjuang dan perjuangan dan jangan sampai lupa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepi, yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi semuanya bersakit-sakit, berpayah-payahan dulu, baru iso kumpul. Jadi ngono. Pokoknya yang masih hidup ini harus berpayah-payahan. Tapi aja terus tenagane gak kuat dikuat-kuatnya iso gledak temen. Nek gak kuat yo lereno, wis punyeng, misale kepalae punyeng yo turu. Aja dipaksa. Kok dipaksa iso yo. Iso memorine ilang. Nek wis kadung balik ngono kae. Ape ngulon ya perasaane ngetan. Bingung, Bu. Biasa omahe Bu Tuti ku nek dari arah timur itu kiri jalan. Iku nek bingung iso kanan jalan. Apa gak bingung? Lah, biasanya kantuk berat ya ngono, lereno nang ngopi sih. Ya, ojo sampai ya terbalik mulu. Nek terbalik bahaya, Pak. Ya, jadi perjuangan itu begitu. Ya. Berjuang itu ya, itu termasuk tingkatan tertinggi, Pak. Perjuangan itu. Kalau Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, perjuangan itu dinamakan apa di situ?
resolusi jihad. Jadi orang Islam itu wajib untuk membela agama Islam dan umat Islam, dan termasuk membela negara yang kita cintai ini. Itu sampai negara kita itu dijajah oleh bangsa lain. Masuk sampean tumpah darah di sini terus sampean dikon metu ke Indonesia, gelem gak kira-kira? Enggak mau ya Pak ya. Tuku tanah angele ra karuan pinggiratan malah ono beluke terus kudu pilak-pilek kae. Wis golek tanah yo angel, wis golek omah yo dibrukno pisan ape dibangun. Mari wis dadi Mbak Yani dikon metu lho, enak men kowe. Iso iya. Jare Pak Bambang golek omah yo angel oleh no menteng ngono lho. Mari ngono Pak Bambang kon metu yo moh aku. Wong omah-omahku dhewe kon metu enake. Penjajah ngono iku Pak. Pak Wawan wis di omah ya, Pak Iksan dhewe omah, mari ngono dikon metu ke omah. Yo ora ngarah gelem. Oh iku omahku kok. Mbok pek ya pola penjajah iku kelakuane ngono iku Pak. Jadi penjajah itu ibaratnya orang itu lambangnya itu al-batil Pak. Ya, al-batil. Kebatilan itu koyok penjajah itu. Lah makanya dalam tubuh sampean termasuk al-amarah tadi itu termasuk penjajah Bu. Sampean itu diserang sama al-amarah itu. Nah wis amarah itu tingkat tinggi Pak. Jenenge apa? Darah tinggi. Dites darahe 250, 300, 500 iso-iso njuk langit sapi itu sampean. Jadi amarah itu nah makanya harus ya pola apa? Pola pikir harus diatur ya, pola gerak ya, pola makan, pola minum ya, termasuk yang paling berbahaya itu apa? Kaken pola kaken pola ya akhirnya kepleset dikandari jere bututi wis tak kandhani aja pola-pola kok malah pola lho yo to saiki nyosop. Nah wis nyosop ini cuwil bibir ini piye lho gak ana tokoku ki nang kene kok masalah kunci ngono kuwi ana nek liyane gak ana makane ta nek ditutur iki manut to. Kadang arek ku yo ngono Bu, pecetat mencolot lah. Munggah ning ngene kursi, munggah ning nggone meja. Jenenge cah cilik. Kudu nyencang kok oleh dicencangno paling anake dicencangi kabeh. Ya, jadi resolusi jihad tadi ya Pak, termasuk berderma itu juga jihad Pak. Ya, berderma dengan amwal. Sampai itu punya amwal sama anfus. Minta tolong Bu Tuti. Surat ke-9 ayatnya ayat 20 Bu Tuti. Ini termasuk tadi Pak al-wasilah Pak ya. Al-wasilah itu di surat At-Taubah. Ayatnya ayat 20. Supaya kita ini Pak Bu Tuti, sekeluarga Pak Bambang ya dan Pak Wawan, Pak Yani, Pak Iksan dan kawan-kawan di Islamic Center ini supaya dapat derajat yang tinggi. Ini perlu mengamalkan ini surat 9 ayat 20. Pak Yani coba. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
Kok iso lah ngene iki lho. Ngene iki lho. Ya apa Pak Wawan? Keberuntungan le apa? Keberuntungan mbek tinggal langgangmu le. Le apa? Jauh enggak? Mananya jauh enggak? Jauh ya, Pak? Lah, Pak paling melompat ya. Melompat ya. Lah, melompat ya Pak Wawan ya. Le Bu Tuti. Ulangi lagi Bu Tuti. Awas konsentrasi Bu Tuti. Ulangi Bu Tuti. Ulangi. Surat 9 ayat 20. Ya, ulangi. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Iki bener. Aja tunggang langgang. Lak melayu lan. Ya, jadi sekali lagi termasuk Pak Ibu, jihad yang paling wabot meneh tadi ya, melawan diri sendiri. Ya, termasuk yang terakhir jihad yang bermakna perang. Perang itu juga berat, Pak. Jadi jihad itu juga perang itu berat karena apa? Kalau tidak hidup ya pasti mati, merdeka atau mati loh, itu loh Pak. Ya, makanya mudah-mudahan para pahlawan yang gugur yang telah mendahului kita, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wa ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatasi segala kesulitan dan mengelakkan semua rintangan yang akan menyebabkan kita bergeser dari jalan Allah agar kita berada di atas garis yang telah ditetapkan. Dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu bisa itu dengan cara berjuang tadi Pak, ya, dengan jalan al-wasilah tadi. Islam kita, iman kita perlu juga hijrah. Hijrah itu apa toh Bu? Apa Pak? Pindah ya, dari gelap menuju terang, dari kebodohan menuju ke Islamian, kecerdasan, kepandaian. Nah, seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ini bisa berhijrah seperti itu supaya mendapat pencerahan. Pak Wawan surat kedua 257 Pak Wawan. Surat Al-Baqarah 257 Pak. Coba perhatikan hati-hati, setan itu bisa terang jadi gelap. Ya, kalau Allah dan Rasulnya mengajak dari gelap supaya terang. Kebalikannya tadi loh. Kebalik. Silahkan. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi ada gelap, ada terang, ya, ada terang, ada gelap. Nah, dengan harus mengambil pelajaran itu ya. Jadi kita harus yakin bahwa al-batil, para penjajah pasti akan hancur apabila bertemu dengan al-haq, yaitu kebenaran. Pak Yani terakhir surat 8 ayat 8. Agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Jadi kalau umat Islam itu
benar-benar Islami. Kalau orang-orang yang beriman itu benar-benar imani. Kalau orang ihsan itu benar-benar ihsani. Artinya asli gitu loh Pak. Jadi orang Islam yang asli itu pasti akan dibela sama Gusti Allah dunia sampai akhirat, sampai dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya beserta keluarga besar kita di surga Aden nanti ya. Bisa dilihat di surat ke-40 ayatnya 8 dan 9 ya. Allah akan memasukkannya ya, nenek moyang kita, mbah-mbah kita, sedulur-sedulur kita di dalam surga namanya surga Aden. Pak Ihsan masih ada ini? Ya, Ustaz. Coba Pak Ihsan terakhir Pak Ihsan. Apa, Ustaz? Surat 40 ayat 8 dan 9. Suratnya surat Ghafir, Pak. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikianlah itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi memelihara diri ya Pak. Kita bisa memelihara diri kita, berarti bisa apa? Menyelamatkan diri kita ya. Selamatkan dirimu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan keluarga besarmu dari api neraka. Nah, caranya gimana ya? Kita perkokoh iman dan takwa kita ya. Kalau bisa kita jadi orang alim hebat, orang alim yang mengamalkan ilmunya, memberikan ilmunya tidak hanya untuk dirinya tapi untuk keluarga besarnya dan juga untuk umat. Kalau jadi orang kaya ya kaya yang dermawan ya, untuk dirinya dan juga untuk umat ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil ya. Jadi orang beriman, berilmu, bakhil ya dimarahi sama Gusti Allah. Jadi orang yang kaya raya bakhil ya malah dicintai sama neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, bagaimana Ustadz? Jadilah siswa, siswi atau santriwan, santriwati yang baik, yang khair ya. Kalau tidak bisa, bagaimana Ustadz? Jadilah pendengar setia. Jadi sering dengarkan kajian-kajian Islam. Terus jadi apa lagi? Jadilah pecinta ya. Tapi jangan sampai jadi kelima. Tahu kelima? Wis gak dadi guru, yo gak dadi santri, yo gak gelem ngrungokno, yo gak seneng ngaji. Iku dadi kelima koncone setan. Nah, wis jadi koncone setan. Ya wis ngono mang. Jarene bututi kowe kanan kiri oke iku mau. STMJ ya, salat terus maksiat jalan. Nah, iki jenenge merugi ya. Lah ngono iku harus ditinggalkan jere bututi mong. Aja ditunggoni kanca sing model ngono iku. Tinggalkan saja.
tinggal langgang malu. Ojo dikonconi ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.